Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Kemudian kita sampaikan juga bahwa ini adalah style mapping untuk style gaya trading intraday atau day trade. Sedangkan yang mana tradingnya itu open dan close-nya di satu hari yang sama. Kemudian untuk scalping itu menggunakan time frame yang lebih kecil dan frekuensinya lebih sering, sehingga kita bisa lebih mendetailkan mappingannya di mapping intraday ini gitu. Jadi intraday ini atau day trade ini nanti didetailkan lagi di time frame yang lebih kecil seperti itu ya, untuk mencari potensi-potensi untuk scalping begitu. Atau juga mungkin teman-teman yang ingin update scalpingnya misalnya gitu kan, mungkin bisa bergabung di channel Telegram kita, yaitu di TKP Tempat Kumpul Profit. Linknya ada di deskripsi atau di running text. Silakan bergabung gratis, tidak ada syarat untuk apapun lah ya. Yang penting jangan jualan. Nah, kalau jualan nanti saya yang nendang. Seperti itu. Jadi gratis, tidak harus ikut IB ini atau broker ini broker itu, enggak mesti bayar, enggak, ini gratis semuanya untuk kalian semua warga TKP yang saya cintai. Seperti itu. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan penerangan ya bagi trader-trader yang kegelapan. bukan bukan gitu. Jadi mengedukasi para trader lah, terutama trader-trader yang ya itu tadi, yang penerangannya kurang. Jadi ya kita kasih edukasi seperti itu. Kemudian kita juga tidak memaksakan teman-teman untuk mengikuti signal dari kita, atau tidak memaksakan untuk harus mengikuti strategi yang kita gunakan. Bebas-bebas saja seperti itu. Dan kemudian mungkin juga bisa membantu teman-teman yang lagi recovery dari loss besar ataupun bahkan sampai MC. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa terbantukan lah seperti itu, insya Allah. Baik, kita kembali lagi ke sini nih, ke time frame, ke pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold, untuk analisis hari ini, hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat bagaimana biasnya di time frame monthly. Di time frame monthly kayak gini kan bentuknya ya. Oke, di sini kita melihat pasti masih bullish ya. Kalau sekilas visual, kita lihat visual seperti ini masih bullish. Ini mempermudah kita melihat secara visual. Kemudian untuk strukturnya sendiri seperti apa? Strukturnya dalam SMC itu memang menggunakan struktur untuk menentukan tren, ya kan? Tidak menggunakan trend line. Trend line ya cuma liquidity aja atau alat bantu aja bagi kita, gitu kan? Jadi seperti apa sih? Nah, kalau kayak gini ya seperti ini. Nah, ini trend line, ya kan? Dan ini adalah pergerakan harganya. Harga bergerak masih di atas garis trend line, berarti ini bullish. Nah, itu secara retail. Tetapi kalau secara SMC, kita harus menggunakan struktur. Nah, strukturnya seperti apa? Strukturnya kita lihat dari chart candlestick yang lebih mudah, gitu kan. Sudah adanya bos bullish di sini, bos bullish di sini, yang menandakan bahwa di sini belum ada perubahan karakter, dan ini adalah trennya masih bullish atau uptrend, karena struktur terakhirnya adalah ini bullish, seperti itu ya. Tidak ada penambahan struktur baru di atasnya, atau tidak ada perubahan tren jika dia bergerak ke bawah, gitu kan ya, harganya masih berada di tren bullish atau uptrend, ya kan. Nah,
Ini harga terakhirnya yang sedang berjalan, dan memang ini belum close candle, baru aja close candle kemarin, minggu kemarin ya. Sehingga ya ini kita hanya melihat biasnya saja, baik di monthly maupun di weekly, seperti itu. It doesn't matter ya. Jadi nggak usah dipermasalahin, kita cuma melihat bias besar, dapat tren besarnya saja. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Dimana di weekly kita melihat di sini telah terjadi perubahan ya. Kemarin-kemarin juga telah terjadi ini karena weekly ya cukup lama kan. Kemudian di sini kita melihat adanya perubahan dari bullish, di sini bullish, kemudian jadi bearish. Nah, ini bearishnya. Sorry ya. Nah, ini bearishnya. Kita perbesar aja supaya terlihat jelas. Nah, ini ya, dari bullish menjadi bearish, di sini adanya cok dan bos bearish, dan di sini belum terjadi perubahan karakter. Sehingga biasanya masih bearish ya, sempat masuk ke area supply di sini, namun dia respect dan mengambil sedikit imbalance di atasnya, sehingga tetap biasanya masih bearish atau downtrend, dan terlihat di sini kemungkinan besar dia akan memitigasi imbalance kembali ya kan. Di sini kalau dilihat kayak gini nih ya, seperti dia akan memitigasi imbalance, tetapi ini masih di time frame weekly, jadi kita harus turunkan itu di time frame yang lebih kecil, nanti di time frame daily. Baik, bagaimana trennya? Trennya di sini kita telah menggambarkan dua garis trend line, yaitu trend bullish dan bearishnya. Dimana trend bullishnya adalah di sini, kemudian trend bearishnya adalah di sini, ya kan? Bagaimana kita melihat secara visual supaya lebih mudah kita melihatnya menggunakan chart ini, apa namanya, chart line ya. Line chart, sorry. Dan ini sudah menembus area apa namanya, area trend bullishnya ditembus ya kan, dan tetap secara bearish dia bergerak di bawah garis trend line bearishnya ya kan, karena ini kan cok dan bos bearish, berarti dia bergerak di bawah trend line garis bearishnya, dan ini trend bullishnya juga ditembus sama dia, seperti itu. Baik, ini dia secara trend line ya kan, karena trend line besarnya itu bukan yang ini ya, trend besarnya itu di sini. Nah, ini yang garis bawah ini, yang di bawah ini, dia masih apa? Masih bullish kan? Kalau di secara trend line ya, trend line garis besar. Nah, ini trend line besarnya nih, masih bullish ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan mesti tak kecilin. Nah, gini kan? Nah, ini trend line-nya weekly, ininya trend besarnya, ya kan? Seperti itu. Kelihatan nggak? Nah, gini, ini lebih kelihatan kali ya, untuk bantu visual aja. Oke, kemudian kita kembali lagi ke weekly, kita perbesar lagi supaya terlihat lebih jelas. Ini nggak apa-apa ya kalau kelihatan coret-coret gini, pandangannya tadinya nggak enak ya, tapi kalau seperti ini kita nanti akan jadi paham gitu kan. Ya, nah seperti itu. Dan ini udah cross di hampir di tengah-tengah ya, jadi udah persilangan ya. Ya, tinggal lihat aja nanti. Oke, ini berarti di time frame weekly adalah biasanya masih bearish atau downtrend. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Dimana time frame daily ini adalah my trend kita atau trend utama kita dalam gaya trading intraday atau day trade. Di sini kita melihat bagaimana pergerakan harganya. Kita melihat di sini tetap biasanya adalah masih bearish atau downtrend di time frame daily, sehingga nanti di POI kita akan sell only seharusnya, seperti itu. Dan dari sini kita melihat ada sedikit pola ya, pola kita dari trend line ini ya. Benar gak sih? Polanya apa nih? Oke, polanya apa dong? Ya, sebentar, coba kita gambar ya. Ini visual aja ya, kita gambar visual aja ya. Nah, ini kayak gini nih, set. Ini mana? Nah, ini set. Nah, ini apa nih polanya nih? Nah, ini. Misalnya gitu ya. Ada yang tahu nggak? Jadi bagi yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Nanti tinggal cari tahu aja lah ini apa. Di YouTube itu banyak kok di orang lain, karena saya nggak ngeluarkan materi ya, maksudnya bahan untuk pembelajaran gitu, materi. Ya, karena di YouTube itu juga udah banyak gitu. Aku cuma implementasi aja
gitu kan. Jadi kalau kayak gini patternnya apa ya kan, ini kan jadi pattern kan gini kan, menyempit begini. Oke, seperti itu. Dan ini ya nanti yang bisa tahu bisa tulis di kolom komentar, kita hapus saja sekarang. Oke, kemudian kita turunkan ke time frame 4 jam, di mana time frame 4 jam ini adalah POI kita atau point of interest kita, di mana kita akan berencana untuk entry di area tersebut yang sudah kita setup, yaitu di area supply ataupun di area demand. Dan kita bagaimana melihat pergerakan harga XAUUSD ini di hari kemarin hingga video ini dibuat di pagi hari, sehingga kita lihat seperti apa. Dan tadi opsinya apa? Opsinya sebenarnya harusnya sell ya. Boleh nggak nge-buy? Boleh nge-buy. Siapa bilang nggak boleh? Kalau retail boleh, boleh, silahkan gitu kan. Jadi di sini kita melihat pergerakan harga di hari kemarin di sesi New York. Kita melihat bahwa kemarin London sempat break low, ya kan? Kemudian harga masuk kembali ke area London. Dan sampai saat ini harga masih bergerak di area London, sehingga opsi terbaik apa? Opsi terbaik ya kita menunggu London break. Apakah dia akan break low sehingga harga menuju ke area demand yang berada di bawahnya sini, atau kan dia akan break high sehingga harga menuju ke area supply yang berada di atasnya dengan memitigasi imbalance terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ya ada dua kemungkinan kan. Ya memang seperti itu. Ini kan di London nih kan. Ya nunggu aja. Boleh nggak trade di dalam sini? Kalau secara SMC nggak boleh, karena apa? Banyak manipulasi. Tapi kalau secara retail boleh nggak? Boleh banget gitu. Anda memanfaatkan ini dengan cara scalping tadi, ya kan? Trading jangka pendek, ya kan? Dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan price action. Makanya kalau saya suka digabung aja. Jadi yang haram-haram di SMC ya pakai price action gitu. Ya kan, sehingga buy sell itu dapat gitu. Jadi nggak ada yang terbuang percuma, seperti itu. Kesempatan tuh dipakai dengan optimal. Nah, seperti itu ya. Baik, ini di 4 jam. Jadi di 4 jam ya kita nunggu London break aja, ya kan? Apakah dia akan nanti break high atau break low? Itu satu. Yang keduanya balik lagi nih. Kayak tadi kan pola, ini ada pola kan di sini. Iya kan? Di sini ada pola nggak nih? Iya kan? Polanya ini kan trendline-nya ya, kita gambar tadi ya. Nah ini trendline-nya kelihatan kan, ini trendline ke bearish-nya, trendline bullish-nya ya, sehingga dia membentuk apa ya kan, seperti itu. Dan kita kembalikan lagi ke sini, kita melihat bahwa ada pattern apa nih di time frame 4 jam. Nanti coba kita lihat ya, harga bergerak dari sini kan, kemudian masuk ke trendline, kemudian memantul ke trendline, kemudian ke sini, nah kemudian ke inilah ya, kira-kira gitulah ya. Ya kan, kelihatan kan patternnya. Ini pattern apa sih gitu kan. Saya kasih waktu 24 jam untuk menjawab. Oke, bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar aja ya. Oke, mungkin nanti bisa dibahas di grup Telegram, silahkan aja. Oke, kita hapus saja. Untuk ini mah untuk ini aja, hiburan saja saya. Oke, sebenarnya apa namanya? Sebenarnya di ini sih, ini apa yang terjadi sih sebenarnya kan gitu ya. Karena di sini kita melihat secara Fibonacci harga masih berada di sini ya, di area sini. Kalau dia mau koreksi ya mungkin harus ke ya area-area sini lah ya, dari 38 sampai 61 kan, seperti itu. Oke, kemudian apa ya, sebentar, tadi kita nunggu, sebenarnya nunggu London break aja sih kalau udah kayak gini mah, ya kan. Seperti tadi dibilang bahwa ini kan harga sedang berada di area London, ya nunggu London break high atau break low. Jika break high yang menuju ke area supply, jika break low menuju ke area demand, seperti itu kan. Demand yang ini atau demand yang di bawahnya, karena ini udah sempat termitigasi ya, mungkin bisa demand yang ada di bawahnya, seperti itu. Sangat dimungkinkan sekali, ya kan. Ini untuk mempermudah visual. Kemudian oh ya, ini juga ada
equal high ya di sini ya. Dimana equal high ini adalah manipulasi yang mana dia kemungkinan besar nanti akan ketembus, tapi kapan-kapannya ya nunggu momentum kan gitu ya. Gitu. Jadi opsi terbaik tetap apa ya? Mestinya nge-sell ya, karena bearish, dia trend daily-nya bearish kan gitu. Tapi boleh nggak nge-buy? Boleh, kata saya juga. Boleh, yang penting dia respect area demand-nya, Anda boleh nge-buy gitu kan. Nah, di dalam sini boleh nggak trading? Ya boleh, ya kan, pakai strategi retailnya itu, menggunakan price action, ya kan, seperti itu. Kemudian tadi dilihat ini udah break, ini ya trend bearishnya ya, ini trend bearishnya di break kan, tadi nah ini juga sama, trend bearishnya di break, ya kan, trend bullishnya di break, yang bearishnya, trend bullish ini kan bullish ke atasnya bullish kan, nah ini jadi break di sini kan, seperti itu. Kembaliin lagi dong. Nah gini, tapi ini belum close candle, jadi mesti nunggu ya, nunggu close. Kemudian kita balik ke H4, ke H1. H1 nya juga sama ya, ini sudah close candle-nya berada di bawah ini ya, garis trendline bullish ya, udah di break ya, seperti itu. Berarti ya tinggal nunggu konfirmasi mungkin di M15 kalau saya sih. Karena di sini kan belum kelihatan ya strukturnya, kalau asal muasalnya itu nggak kelihatan gitu. Kalau langsung nggak tergaris bisa, ini udah cok di sini. Tapi kalau di asal muasalnya itu nggak jelas. Nah, dia lebih jelas kayak gini di 15 karena sudah ada asal muasalnya nih. Dia dari bos, coknya itu dari bos yang ini gitu. Sehingga jika kita lihat di time frame 15, oh dia udah break ya, jadi ini udah ini ya, tunggu close candle di 5 menit lagi, durasi ini mah. Nanti kalau di sini ada break, kita jadi bos bearish ya, berarti trennya adalah bearish di time frame M15, sehingga nanti opsi terbaiknya kita akan nge-sell dulu mungkin di sini. Nanti ini akan jadi tumpangan kita ya, atau konfluen kita, yaitu di sini. Nah ini kalau dia break ya, break bodinya break area sini, tapi kalau nggak jadi gitu, ya kan. Kalau dia break body, dia nanti di sini akan jadi tumpuan kita untuk apa namanya? Ini kalau jadi ya, nah ini kalau ini jadi di break nih, yang ini close candlenya dia break body ya, masih 5 menit 4 menit ini masih lama, jadi aku kasih himbauan aja. Nanti kalau dia break di sini jadi liquidity, jadi bos bearish, sehingga trendnya menjadi bearish di time frame 15. Ini jadikan ini sebagai tumpuan untuk entry, bukan untuk entry sell sih, untuk entry sell, cuma harus konfirmasi di LTF ya, di time frame yang lebih kecil nanti, seperti itu. Ya kan. Baik, mungkin itu aja sih kalau di sini SMC ya, seperti ini, nunggu ya. Kalau ini price action gini tadi kita bisa nge-sell ya, karena apa? Karena dia jadi bearish engulfing kan gitu ya. Nanti tinggal cari konfirmasinya lagi di atas untuk nge-sell lagi gitu kan. Seperti itu, gampang banget tuh kan. Nah ini, iya kan. Dan saat ini harga sedang berada di area apa ini? Area demand ya, area demand apa support nih ya? Sebentar. Ini apa nih? Oh, itu ya, sebentar. Iya, seperti itu. Ya gampang kan, gampang banget. Tinggal cari peluang-peluang aja sih. Dan saat ini harga masih berada di area, balik lagi di area London kan, di area London. Nah ini, sebentar. Oh jadi gini ya. Nah ini dia. Ini di H4 kita, sambil saya membacakan kesimpulan. Ini sudah cukup lama nih durasi nih. Bentar. Mana dia? Oh, di atas. Nah ini dia. Nah ini saya akan membacakan kesimpulan untuk untuk per XAU USD ya, yang lebih dikenal dengan nama Gold
Untuk analisis hari ini hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Mayo trend adalah bearish. Nah, ini mayo trendnya bearish nih. Ini bearish, kemudian minor trendnya adalah chok bullish. Nih, kita ada chok bullish. Kemudian harga saat ini sedang berada di area London. Kemudian harga ini terbaik adalah kita nunggu London break. Nah, apakah dia akan break low sehingga harga menuju ke area demand atau dia akan break high? Kalau kayak gini kayaknya ini break low ya. Kayaknya, tetapi kita masih nunggu, ya kan? Nunggu dia close candle yang terbaik gitu. Sabar dan disiplin adalah kunci keberhasilan dalam trading. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar. Opsi terbaik ini tadi opsi terbaik adalah sell ya, harusnya di sini sell. Sell. Buy juga boleh buy juga gitu kan. Jadi bisa buy bisa sell gitu kan. Jika dia respect area demand-nya dia akan buy, kalau respect area supply-nya kita akan sell. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa bergabung di grup Telegram kita TKP, linknya ada di deskripsi dan itu adalah gratis. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.